Selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang konsep kami yaitu Persiapan Furniture. Pertama-tama executive summary. Mengapa kami membuat Persiapan Furniture ini? Karena banyak sekali orang yang mobilitas keluar kota dan juga banyak orang yang menginginkan furniture dengan berbagai variasi namun tidak mau mahal. Nah, kami ini memiliki dua fitur yaitu online dan offline. Nah, pertama yaitu online. Online itu kami bekerja sama dengan beberapa platform untuk menyediakan jasa kami. Yang kedua offline, kami menyediakan toko-toko offline di Jawa Timur. Khususnya target kami yang paling dekat adalah toko offline di Malang. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang marketing environment, competitive force. Di sini kami belum menemukan pesaing di daerah Malang ataupun Jawa Timur. Dan tentu saja persaingan furniture kami ini akan bisa berkembang di Jawa Timur. Economic force. Nah, kami ini memiliki economic force yaitu kami bergerak di bidang industri furniture. Nah, pertama kami itu memiliki kerjasama dengan penyuplai barang, yang kedua pembayaran dengan pihak aplikasi, yang ketiga kita bekerja sama dengan e-commerce. Nah, kami juga untuk pembayaran, kami juga menerima pembayaran via online, yaitu via Dana, OVO, GoPay, dan lain-lain. Lalu, political force. Nah, kami tidak ada pengaruh politik yang dapat mempengaruhi persiapan furniture kami, karena kami tidak bergerak di bidang politik. Untuk legal dan regulasi force, aplikasi aplikasi persiapan furniture bergerak sesuai undang-undang dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, perusahaan kami ini bergerak secara online, tapi kami tetap taat dengan peraturan pemerintah agar kami dapat bergerak leluasa tanpa kendala hukum. Market yang dua yang terakhir adalah teknologi force. Kami memiliki teknologi yaitu menggabungkan membuat aplikasi yang seperti Tokopedia, Bukalapak seperti itu, tapi dengan desain kami sendiri. Nah, bisa dilihat di sini kami memiliki user interface yang berbeda. Yang kedua, kami mengelingkan apa yang pengguna butuhkan ada semua di situ. Nah, yang terakhir adalah social cultural force. Persiapan furniture akan tetap menaati norma-norma dan etika yang berlaku di masyarakat. Maksudnya di sini, kami akan tetap memperhatikan masyarakat di daerah sekitar kami, khususnya di daerah toko offline kami, agar masyarakat dapat menerima kehadiran kami di situ. Berikutnya akan dijelaskan oleh Haris. Untuk target pasarnya, yang pertama itu targetan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Yang contohnya yaitu pelaku bisnis furniture yang berusaha meningkatkan produknya karena ekonomi Indonesia berkembangnya sangat pesat dan mempertahankan kualitas produk dan bisa tetap bertahan di tengah pasar yang semakin hari semakin kompetitif. Target pasar yang kedua yaitu orang mobilitas tetap maupun orang yang studi keluar kota. Contohnya beberapa mobilitas orang dengan skala kecil dan menengah biasanya akan menemukan furnitur sebagai lengkap rumah yang mereka tempati. Selanjutnya untuk marketing objektif akan dijelaskan oleh Gladys. Jasa persewaan yang beroperasi di industri furnitur akan dijalankan melalui media sosial, toko online, toko offline, dan aplikasi. Untuk aplikasi, kami akan memiliki prospek jangka panjang yang baik dan akan sering ada tambahan konten di setiap minggu atau bulannya. Target konsumennya orang mobilitas menetap dan orang yang studi ke luar kota. Juga jasa persewaan furnitur ini lebih kami fokuskan pada daerah Kota Malang, karena belum terdapat jasa semacam ini di Kota Malang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Marketing strategis. Target pasar 1 adalah pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Contoh, pelaku bisnis furniture berusaha meningkatkan produksinya dikarenakan perekonomian Indonesia yang sangat pesat. Dengan mempertahankan kualitas produk agar bisa tetap bertahan di tengah pasar yang semakin hari semakin kompetitif. Selanjutnya ada target pasar 2.
orang yang mobilitas menetap maupun orang yang studi keluar kota. Contohnya, beberapa mobilitas orang dengan skala kecil dan menengah biasanya akan memerlukan furniture sebagai pelengkap rumah yang mereka tempati. Selanjutnya ada marketing mix product. Persewaan furniture merupakan jasa sewa furniture yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan maupun pihak lain, seperti individu yang sedang mempersiapkan tempat tinggal tanpa membeli barang itu dengan harga yang mahal. Yang kedua ada price, harga yang ditawarkan tentunya terjangkau dan pas untuk orang yang mobilitas maupun mahasiswa yang sedang studi keluar kota, dengan prospek jangka panjang. Yang ketiga ada distribution. Karena perusahaan kami bersifat jasa persewaan, maka kami akan beroperasi di media sosial, toko online, toko offline, dan aplikasi yang tahapnya masih dalam penelitian. Dan yang terakhir ada promotion. Fokus utama pada perusahaan kami adalah persewaan furniture dengan analisis kompetitor yang belum ada seperti kami, maka besarnya peluang kami untuk mempromosikan dengan skala besar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haris. Ya, untuk marketing organization. Ya, demi meningkatkan maksimalan dari efek marketing bisnis persewaan furniture kami akan membuat customer segmentation, yaitu orang yang memiliki mobilitas tinggi dan tetap, serta orang yang sedang studi keluar kota. Setiap target konsumen ini akan mendapatkan harga khusus dalam setiap penyewaan furniture ini. Semakin tinggi kelas konsumen, harga sewa akan menjadi lebih mahal. Tapi kita juga menawarkan berbagai promo sehingga biaya penyewaan menjadi lebih hemat dan untung. Adanya promo ini juga diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan konsumen akan produk kami. Selanjutnya untuk activity akan dijelaskan oleh Adam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang schedule perusahaan kami. Jadi pada tanggal 24 Juni tahun 2020 sampai dengan 1 Juli 2020, kami akan mengerjakan 3 proyek. Yang pertama ada pembukaan online store, pembukaan offline store, dan kerjasama investor sampai dengan supplier. Selanjutnya ada tanggal 24 Juni 2020, kami akan melakukan pencarian dana dengan mencari investor pertama yang akan memberikan bantuan modal awal kepada startup kami. Lalu ada tanggal 26 Juni 2020, kami akan mencari supplier yang memiliki bahan baku furniture dan bisa bekerja sama dalam pembuatan produk furniture agar bisnis kami berjalan dengan lancar. Selanjutnya tanggal 24 Juni 2020, kami akan membuka online store kita dalam beberapa platform website. Yang terakhir ada tanggal 30 Juni 2020, kami akan membuka toko offline agar para konsumen bisa melihat secara langsung produk kami. Next. Selanjutnya untuk financial control standar kita akan dibagi menjadi 2 alokasi dana. Yang pertama ada 40% dan 70%. Jadi untuk 40% kita akan mengalokasikan biaya-biaya untuk melakukan riset, analisis, dan survei terhadap konsumen kami yang bertujuan untuk mencari detail mengenai apa yang diinginkan dan diharapkan konsumen. Selanjutnya yang kedua ada 70%. Dari 70% ini kami akan mengalokasikan pada setiap kelompok marketing untuk bisa memaksimalkan dana yang ada untuk melakukan pemasaran setiap konser dengan seefektif mungkin. Dana sebesar 70% ini akan tersedia dalam setahun, belum termasuk pendapatan dari setiap konser. Setiap kelompok marketing memiliki tanggung jawab untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan kas, termasuk gaji karyawan dan pengeluaran dari setiap proyek konser. Kemudian, kepala dari setiap kelompok wajib melaporkan laporan keuangan yang sudah dicatat kepada pemilik perusahaan. Next. Untuk saya akan menambahkan pada yang dimaksud konser di sini. Konser di sini adalah seperti pameran, oke? Konser bukan konser musik atau semacamnya. Dan saya akan menambahkan juga meralat, khususnya pada saat sebelumnya, kan kami akan merealisasikan ini pada bulan Juni. Nah, namun karena pandemi seperti ini, kami akan menargetkan target baru yaitu pada bulan November. Seperti itu. Ini kami buat karena kami sudah memiliki plan sejauh-jauh hari, karena kena COVID ini, maka tidak jadi. Seperti itu. Lalu, next. Oke, untuk yang terakhir ada monitoring prosedur.
Jadi untuk menganalisa keefektifan strategi pemasaran dan persewaan furniture, kami akan melakukan perbandingan antara performa yang terjadi di lapangan dengan tujuan objektif yang sudah ditentukan di awal. Untuk mendukung jalannya proses monitoring ini, kami akan membaginya dalam beberapa kegiatan berikut. Yang pertama, kami akan membentuk suatu manajemen perencanaan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama 1 tahun ke depan. Hal ini kami lakukan agar kami memiliki sistem kerja yang terkonsep dan tidak berantakan. Perencanaan ini meliputi jadwal kerja, jam kerja, anggota kelompok, dan proyeksi pengeluaran dan pendapatan. Selanjutnya kami akan membahas penyusunan goals pada setiap proyek dan juga kenyataan yang terjadi pada setiap proyek. Hal ini kami lakukan agar dapat mengevaluasi hal-hal apa saja yang masih dirasa kurang maksimal dan menentukan kebijakan selanjutnya agar lebih baik lagi. Kegiatan ini dilakukan setiap 3 minggu sekali yang wajib dihadiri oleh seluruh karyawan dan seluruh divisi pemasaran. Setiap kelompok pemasaran wajib bertanggung jawab penuh untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap hasil persewaan furniture. Mungkin dari Bapak Ibu investor sekalian ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kami tutup presentasi dari perusahaan kami. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.